Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Aulia Dwi Setiawati dengan NPM 2023-01-500-530. Kali ini saya akan memberikan tentang video layanan informasi dengan tema Yuk kenali tata cara komunikasi yang baik dengan orang tua. Di sini saya memakai layanan informasi dan juga isi dari materi ini ada tentang pengertian komunikasi, terus juga ada diskusi kelompok, dan juga ada tentang pemberian tips yang baik dengan komunikasi yang baik dengan orang tua itu seperti apa. Oke. Untuk video lebih lengkapnya, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, baik ya. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga semangat dan bahagia ya tentunya. Saya senang Amin. sekali pada hari ini kita bertemu lagi dengan kalian dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk belajar bersama. Sebelum kita mulai, yuk kita tanamkan semangat dalam diri kita karena setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dan juga berkembang. Tetap semangat dalam belajar ya, karena usaha kita pada hari ini akan menghasilkan dan juga membanggakan di masa depan. Nah, pada hari ini kita akan mengikuti layanan informasi, yaitu salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada kalian. Topik pada kita hari ini yaitu yuk kenali tata cara komunikasi yang baik dengan orang tua. Kenapa sih topik ini penting? Karena komunikasi yang baik dengan orang tua itu dapat membantu kita untuk lebih memahami dan juga dipahami dan juga lebih dekat dengan keluarga dan juga bisa mendukung tumbuh kembang kita secara emosional. Dalam kegiatan kita kali ini kita akan berdiskusi bersama, mendengarkan informasi yang penting, dan juga belajar untuk saling menghargai pendapat. Untuk pada kegiatan ini ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kegiatan, juga ada asas kenormatifan. Oke, sebelum Ibu bahas tentang asas-asas, di sini uh, izinkan Ibu terlebih dahulu perkenalkan nama Ibu Aulia Dwi Setiawati selaku guru bimbingan dan konseling lahir pada tanggal 7 September 2004. Ibu juga berasal dari S1 Universitas Indraprasta PGRI. Oke. Lanjut ke layanan informasi. Apa sih layanan informasi? Layanan informasi di dalam bimbingan dan konseling atau BK adalah penyampaian informasi yang membantu siswa untuk memahami berbagai aspek kehidupan, mulai dari diri sendiri, sosial, pendidikan, hingga karir. Layanan ini memungkinkan siswa menerima dan memahami informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Oke, untuk asas-asas yang tadi Ibu disebutkan, yaitu ada asas keterbukaan, yang dimana kalian di sini bisa sharing, bisa terbuka antara satu sama lain. Dan juga asas kesukarelaan, di mana kalian di sini mengikuti kegiatan ini, layanan informasi ini dengan kesukarelaan kalian tanpa ada paksaan sedikit pun. Untuk ada asas kegiatan ini kita aktif untuk mengikuti layanan ini supaya terasa lebih hangat dan juga lebih masuk informasinya. Lalu untuk asas kenormatifan di sini, yaitu kita uh, sesuai dengan norma-norma yang ada dan juga yang ada di hukum yang bersama-sama dan juga kita mengikuti layanan ini sesuai dengan batas norma dan sopan santun. Dan juga asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu ya di mana semua yang disampaikan di sini itu bersifat rahasia dan juga tidak ada yang disebarluaskan. Jadi, misalkan kalian udah menerima informasi dari Zoom meeting ini, nanti kalian tidak boleh membahas yang ada di Zoom meeting ini jika kalian sedang berada di luar. Oke? Okay? Oke. Di sini apa sih yang ingin dibahas? Yang pertama itu ada pengertian komunikasi yang baik. Yang kedua ada diskusi kelompok. Lalu yang ketiga ada tips komunikasi yang baik dengan orang tua. Oke, di sini komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Gitu kan? Pasti kalian kayak bingung kan? Kayak apa sih komunikasi ini sebenarnya? Gitu. Komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yakni communication.
Istilah ini berasal dari kata komunis yang berarti sama dalam artian sama makna, yaitu sama makna satu hal. Sedangkan secara terminologis komunikasi berarti penyampaian suatu pesan, suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Pengertian komunikasi menurut Everett M. Rogers, seperti yang dikutip oleh Cengara, adalah proses di mana suatu ide peralihan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Lalu FD ini menuliskan beberapa pendapat di Harlow Laswell bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikasi melalui media yang menimbulkan efek. Jadi beberapa penelitian pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau ide oleh seseorang kepada orang lain, baik dengan bahasa ataupun melalui media tertentu. Di antaranya keduanya sudah terdapat kesamaan makna sehingga saling memahami apa yang ingin sedang dikomunikasikan. Lalu untuk ngobrol sama orang tua, pernah nggak sih kalian kayak ngerasa ngobrol sama orang tua, kok kayak gini ya responnya gitu kan? Kayak, kok aku ngobrol sama ayah ibu selalu berbeda ya pendapatnya gitu. Padahal pada fase remaja ini memerlukan dukungan dari lingkungannya, terutama lingkungan keluarga. Remaja memerlukan dukungan dari orang tua dalam pencarian jati diri atau identitas remaja. Remaja mampu mengemukakan identitas ketika remaja memperoleh dukungan dan kebebasan untuk bereksplorasi dalam Marcia dalam Kyle and Kavagov dari 2015. Keluarga juga memegang peranan penting dalam perkembangan anak, karena keluarga adalah tempat anak pertama kali melakukan proses sosialisasi. Hubungan antara remaja dengan orang tua terwujud dalam proses komunikasi. Komunikasi merupakan suatu penyampaian, suatu pernyataan atau pesan oleh individu kepada individu lain. Pesan dapat berupa pesan verbal maupun nonverbal, dan pesan bisa disampaikan langsung atau tidak langsung. Komunikasi terjalin antara remaja dengan orang tua adalah komunikasi interpersonal. Oke. Sekarang Ibu ingin membagikan kelompok kepada kalian. Kalian membagi kelompok karena di sini ada 4 orang. Kalian bagi kelompok dua-dua ya. Ratu Nashwa bisa bersama dengan Anggi Pratiwi. Lalu untuk Revalina Fazli Siap, bisa Ibu siap. bersama dengan Tri Cahya Aprilia Dewi. Oke, di sini Ibu ingin membagikan kelompok, ingin membahas tentang sebentar. Di sini diskusi kelompok membahas tentang permasalahan yang sering dihadapi oleh Gen Z, kan kalian Gen Z ya. Eh, itu tuh gimana permasalahan yang sering kalian hadapi ketika kalian komunikasi dengan orang tua. Oke? Ibu kasih waktu eh 5 menit dari sekarang, jadi nanti 13.35 kalian udah selesai. Oke? Oke. Terima kasih. Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu.
Di sini ada yang udah selesai. Sudah, Bu, sudah. Oh, sudah selesai ya kelompoknya Nasyo dengan Anggi. Untuk kelompoknya Tri Cahya, Sudah, Bu. Reva, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Anggi, apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Karena tadi waktunya 13.35, nanti kita tunggu 1 menit lagi ya untuk diskusi. Oke, sudah 13.35. Untuk kelompok satu, bisa dipresentasikan kelompoknya Ratu Nasyo dengan Anggi Pratiwi. Bisa, bisa. Jadi kalau menurut saya ini, perbedaan pandangan atau nilai perbedaan pada zaman yang dimana Gen Z hidup atau tumbuh di era digital dengan akses luas ke informasi dan nilai-nilai baru. Sementara itu, orang tua mereka biasanya berpegang pada nilai-nilai zaman dulu atau tradisional, sehingga orang tua kadang tidak mengerti apa yang kita inginkan dan kita sebagai anak merasa tidak dihargai oleh orang tuanya. Gitu. Oke, untuk Anggi, Kalau menurut saya, banyak Gen Z merasa kesulitan karena mengungkapkan perasaannya karena akan berdampak jika ia terbuka, ia akan merasa dihakimi dan dibandingkan, entah itu sama kakaknya, tetangganya, bahkan teman kita sendiri. Dan kalau dan terlalu menghakimi saat anak berbicara dengan orang tua. oke, baik. Menurut kalian seperti itu ya. eh dari permasalahan kalian, di sini ada dua permasalahan yang dimana ada perbedaan nilai dan pandangan antara Gen Z dengan orang tua ya. Dan yang kedua, ada sulit untuk mengungkapkan perasaan karena takut dihakimi atau dibandingkan. Oke, di sini Ibu akan ngasih tahu kayak cara tips kalian gimana sih biar kayak itu tuh bisa agar terselamatkan gitu kan. Yang pertama itu dengan cara membangun empati dan juga pemahaman dua arah. Yang dimana kalian bisa ajak orang tua kalian untuk diskusi secara tenang, terus juga sampaikan bahwa zaman sudah berubah gitu kan, udah nggak zaman dulu lagi gitu. Biar kita tuh bisa dimengerti dan juga bukan untuk dibangkang gitu ya, kayak bukan kayak ini orang badar banget sih, nggak kayak gitu. Gitu. Terus juga Gen Z juga perlu belajar untuk mendengarkan sudut pandang orang tua dan juga menghargai meskipun berbeda. Jadi kita hidup kan bersama orang ya, jadi kayak pasti ada sudut pandang antara kamu dengan orang lain di dalam kehidupan kamu. Lalu yang kedua, bisa menggunakan bahasa yang lembut dan juga tidak menghakimi, yang dimana pilih waktu dan suasana yang tepat untuk berbicara. Misalkan sebar saat santai di rumah, atau saat kadang kayak lagi nonton TV, lagi deep talk gitu. Jangan kalian ajak bicara tuh pada saat kayak orang tua kalian tuh lagi sibuk, pasti kayak, apa sih ini lagi sibuk malah diajak ngomong gitu. Nah, yang kedua, ada juga menggunakan kalimat, aku merasa kayak daripada ayah ibu selalu, terus juga agar tidak menyalahkan. Jadi kayak aku merasanya kayak gini loh gitu. Jadi kayak oh aku ngerasanya kayak gini, bukan kayak gini gitu. Terus juga itu tuh harus bisa jangan saling ngejudge pendapat gitu. Terus yang ketiga ada mengedukasi orang tua secara perlahan, yang dimana kan orang tua kan hidup pada zaman dahulu ya, pasti pemahaman mereka masih tetap pada zaman dahulu. Nah itu tuh kita juga bisa ngasih kayak edukasi secara perlahan, kayak dunia udah berubah loh, kayak caranya nggak kayak gitu lagi loh gitu kan. Juga bisa kayak membagikan video atau artikel atau cerita ringan tentang pentingnya mendengarkan anak. Kayak misalkan di Reels kalian, di Reels IG itu biasanya kan ada video-videonya. Jadi kayak kalian bisa kayak, mah ini loh ada orang tua yang kayak gini-gini, mama kayak seharusnya gini-gini gitu. Terus juga misalkan dari video-video TikTok gitu kan, anak-anak Gen Z kan sekarang nontonnya TikTok ya. Jadi kayak mungkin kalian bisa kayak, mah ini ada ustadz loh yang ceramah kayak gini gitu ya. Terus juga melibatkan konselor keluarga bila perlu, dan juga agar orang tua bisa melihat sudut pandang yang lebih profesional. Jadi kalian kayak bisa uh, pergi ke tenaga ahli seperti konselor, psikolog gitu-gitu untuk mendengarkan kayak oh ini loh pendapat profesional tuh ngomongnya kayak gini loh gitu ya. Keempat itu menciptakan ruang aman untuk bercerita, yaitu dengan membangun kepercayaan sedikit demi sedikit
dengan terbuka dengan hal-hal kecil. Kayak misalkan kalian kayak cerita kepada orang tua kalian kayak, aku hari ini kuliahnya kayak gini loh. Atau misalkan dalam hal-hal sekecil kayak, tadi aku di kampus aku jajannya kayak gini loh. Terus juga misalkan Gen Z, kalau kalian punya pacar, kalian bisa loh kayak, mah aku lagi deket loh sama kayak gini gitu. Terus juga bisa merasa terlalu sulit atau bisa ditulis lewat surat atau pesan untuk membuka pembicaraan kalian. Oke, terima kasih ya kepada Ratu Najwa Bilqis dan juga kepada Anggi Pratiwi karena kalian sudah berpendapat. Lanjut ke kelompok dua. Saya Bu izin menjawab ya Bu. Iya, silakan Kak Menurut Cahya. saya, menurut saya Gen Z ini terbiasa dengan komunikasi singkat, cepat dan digital, sedangkan orang tua itu lebih terbiasa berkomunikasi tatap muka yang lebih panjang dan formal. Ini bisa menyebabkan kesalahpahaman karena ekspresi tidak tersampaikan dengan baik dan juga dianggap sering kurang hormat kepada orang tua. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, ada pendapat lain? Saya, Bu. Boleh, Menurut Revalina Fazli. saya, Gen Z itu terbiasa dengan orang tua yang suka menuntut menggunakan pendekatan otoriter atau kayak anak harus menuntut tanpa ditanya. Terus kayak menyebabkan anak tidak diberi ruang untuk berpendapat dan juga merasa tidak dihargai sebagai individu yang sedang berkembang. Oke, bagus banget ya pendapat kalian berdua. Ibu izin menjawab tentang yang pertama, permasalahan kalian tuh tadi ada dua, yang dimana gaya komunikasi Gen Z yang berbeda ya, itu cepat digital. Tidak cocok dengan gaya komunikasi orang tua, yang dimana tatap muka dan juga panjang gitu kan ngobrolnya. Terus yang kedua itu, orang tua cenderung otoriter dan kurang memberi ruang berpendapat. Kalian bisa mengatasi itu dengan cara yang pertama itu adaptasi gaya komunikasi sesuai dengan cara komunikasi pada saat kalian bicara dengan orang tua, misalkan lebih sabar dan juga kontak mata kalian dan juga kalian kayak kalau misalkan lagi diajak ngomong orang tua, sebaiknya kalian jangan tidak bermain HP ya. Yang kedua ada komunikasi gaya Gen Z dengan gaya orang tua agar komunikasi bisa nyambung, misalkan kayak chattingan untuk kayak hal-hal yang ringan gitu kan, terus juga tatap muka untuk hal-hal yang serius. Lalu untuk yang kedua, latihan asertif, bukan agresif, yang dimana belajar menyampaikan pendapat secara tegas tetapi tetap sopan. Kayak contohnya, aku yang menjelaskan sudut pandang aku, bukan menantang gitu. Terus yang ketiga itu melibatkan orang tua dalam segala aktivitas digital yang positif, yaitu dengan cara ajak orang tua kalian untuk melihat hal-hal yang disukai Gen Z. Contohnya, ada video edukasi, terus juga konten inspiratif di sosial media, itu kan banyak banget ya. Nah, kalian juga bisa melibatkan orang tua kalian untuk melihat hal-hal yang seperti itu yang kalian suka. Terus yang kedua, dengan cara ini juga bisa menjadi jembatan untuk kalian untuk mengurangi kesenjangan dan juga meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, itu dengan cara menciptakan dialog atau yaitu dialog tuh kayak bukan ceramah gitu loh. Kayak buat kebiasaan ngobrol singkat setiap hari, misalkan sebelum tidur, agar orang tua kalian tuh lebih terbiasa mendengar, bukan hanya kalian untuk memberi perintah. Lalu yang kedua itu bisa diskusi dua arah, yang dimana itu akan membantu orang tua kalian melihat anak sebagai individu yang berkembang. Oke, dari tadi kalian udah diskusi dan juga menyampaikan pendapat, kunci utamanya adalah yang pertama itu adalah sabar, dan juga untuk saling menghargai dan untuk membangun komunikasi dua arah yang terbuka dan aman. Gen Z juga perlu loh belajar menyampaikan perasaan secara sehat, sementara orang tua juga perlu dilibatkan dan diedukasikan untuk memahami lebih tentang perkembangan zaman. Nah, Ibu izin saya screen dulu ya, izin melanjutkan materi kita pada hari ini. Dan gimana di sini ada tips komunikasi. Tips komunikasi ya yang tadi Ibu jelaskan yaitu mendengarkan dengan sabar. Salah satu kunci komunikasi yang baik adalah mendengarkan. Kun Menjadi itu salah satu komunikasi yang baik adalah mendengarkan saat berbicara dengan orang tua. Diberikan perhatian penuh pada apa yang hari ini mereka katakan, hindari interupsi atau memotong pembicaraan dan juga menyimak secara aktif, Anda menunjukkan rasa hormat dan ingin untuk memahami sudut pandang mereka. Lalu yang kedua, ada pilih waktu yang tepat, di mana memilih waktu yang tepat untuk berbicara yang hangat seperti pada
hasil komunikasikan. Terus juga pastikan orang tua kalian dalam kondisi yang santai, tidak sibuk, atau juga tidak lelah. Terus juga dengan begitu, mereka akan lebih fokus dan terbuka terhadap pembicaraan yang Anda lakukan. Lalu yang ketiga, ada gunakan bahasa yang sopan. Yang dimana dalam pembicaraan dengan orang tua, bentuk penting untuk selalu menggunakan bahasa yang sopan dan juga penuh hormat. Hindari suara yang tinggi dan juga kata-kata yang kasar. Selain itu, cobalah untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan tidak belibet agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lalu untuk selanjutnya, yang keempat itu ada tunjukkan empati. Perbedaan pandangan itu pasti akan terjadi ya sama orang tua, dan terutama dalam hal-hal tertentu. Cobalah kalian untuk memahami perspektif mereka dan juga menunjukkan empati. Ini akan membantu meredakan ketegangan dalam membuat mereka merasa didengarkan dan juga dihargai. Lalu yang kelima ada jangan ragu untuk bertanya. Jadi kalau kalian mengusahakan pendapat, kalian juga jangan ragu untuk bertanya kayak kalau misalkan ini bagusnya bagaimana ya gitu. Jika ada hal yang tidak Anda mengerti atau merasa ragu, jangan takut untuk bertanya. Bertanya bukanlah tanda kelemahan, melainkan cara untuk menunjukkan bahwa kalian ada benar-benar ingin memahami maksud dari orang tua. Dan juga ini juga mencegah kesalahpahaman yang mungkin terjadi di kemudian hari. Lalu untuk langkah yang keenam itu memberikan tanggapan dengan tenang. Tadi Ibu juga menjelaskan kayak bahwa kalian tuh jangan agresif, yang dimana kalian pada saat orang tua menyampaikan pendapat atau kritik, usahakan untuk memberikan tanggapan dengan tenang dan juga tidak emosional. Jika Anda merasa tidak setuju, sampaikan pandangan bahwa dengan hormat. Ingat, tujuan dari komunikasi adalah mencapai kesepahaman, bukan memenangkan argumen. Oke? Okay? Mungkin itu saja pada sesi konseling pada hari ini. Mungkin di lain kesempatan bahwa kita akan melakukan konseling lagi, Ibu akan memberikan materi-materi yang akan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apa kalian ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Ibu melihat dari responnya Revalina, mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Segitu aja dari pembahasan pada hari ini. Terima kasih untuk kalian-kalian yang sudah mendengarkan dan juga terima kasih untuk respon-responnya. Kalian sudah bersemangat pada hari ini. Oke, segitu aja untuk tips komunikasi yang baik dengan orang tua. Semoga kalian bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari kalian, yang dimana kalian bisa lebih terbuka kepada orang tua kalian, komunikasinya lebih baik kepada orang tua kalian, dan juga semoga kalian tali silaturahmi dengan orang tua tidak terputus ya. Ibu akhiri pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi. Makasih, Bu. Sama-sama, Ibu izin keluar ya.